Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas materi tentang momen gaya. Di sini kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan momen gaya. Ini soal pertama, perhatikan gambar. Ini gambarnya. Jika poros perputaran di titik P, maka hitunglah momen gaya total. Dari soal ini, diketahui F1 sama dengan 10 Newton, kemudian F2 sama dengan 20 Newton. Jadi F ini adalah gaya, ini namanya gaya tarik. Kemudian F3 sama dengan 10 Newton. Dan F4 sama dengan 40/2 Newton. F4 ini membentuk sudut terhadap sumbu X, yaitu 45 derajat. Jadi di sini tetanya sama dengan 45 derajat. Di sini yang ditanyakan adalah momen gaya totalnya. Momen gaya adalah torsi, yaitu tau. Jadi yang ditanyakan adalah torsi total sama dengan berapa. Untuk menghitung momen gaya total di titik P ini, di sini kita tentukan arah perputarannya terlebih dahulu. Jadi untuk F1 ini, karena F1 ini sumbernya dari titik P, gayanya, maka arahnya tidak ada. Jadi torsi 1 sama dengan F1 dikali dengan R1. Jadi ini rumus torsi adalah F dikali R. Di sini sama dengan F1-nya adalah 10 dikali dengan R1-nya adalah 0. Jadi hasilnya torsi satunya adalah 0 Newton meter. Karena jarak torsi dari F1 ini tidak ada, jadi hasilnya 0. Kemudian untuk torsi 2 sama dengan torsi 2 adalah ini. Jadi arah perputarannya adalah ke porosnya, yaitu ke titik P, dan arah perputaran ini adalah searah jarum jam, maka dia negatif. Jadi min F2 dikali dengan R2. R2-nya adalah jarak dari titik P membentuk sudut 90 derajat. Jadi ini, jarak dari titik P membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini namanya R2-nya. Jadi R2-nya ini adalah setengah dari 20 cm. Kita jadikan meter, di sini jadinya 0,2 meter. Jadi di sini dalam kotak ini diketahuinya adalah lebarnya sama dengan 20 cm. Ini kita jadikan meter, jadi sama dengan 0,2 meter. Kemudian panjangnya, ini panjangnya adalah 40 cm sama dengan 0,4 meter. Jadi jarak F2 ini ke pusat torsinya adalah ini, jadi setengahnya dari 0,2. Jadi di sini sama dengan min 20 dikali setengah dikali 0,2. Maka hasilnya sama dengan min 2 Newton meter. Ini untuk torsi keduanya. Kemudian untuk torsi ketiga, momen gaya ketiga. Jadi ini ketiga, arahnya ke pusat torsinya. Dan arahnya adalah searah dengan jarum jam, maka negatif. Jadi min F3 dikali dengan R3. Jarak R3 adalah ini. Jaraknya. Jadi jaraknya bisa dikatakan di sini. Jadi di sini R3-nya. Dan ini adalah setengah dari panjangnya. Jadi di sini sama dengan min 10 dikali dengan setengah dikali dengan 0,4. Jadi setengah dari panjangnya sama dengan min 2 Newton meter. Jadi ini torsi ketiganya. Kemudian torsi keempatnya, ini torsi keempat. Untuk torsi keempat, karena membentuk sudut 45 derajat, jadi kita proyeksikan terhadap sumbu Y dan sumbu X. Ini proyeksi terhadap sumbu Y, dan ini proyeksi terhadap sumbu X-nya. Di sini karena samping sudut, maka di sini kosinus, jadi F4 cos di sini. Karena samping sudut, maka di sini F4 sin.
Jadi di sini bisa dikatakan depan sudutnya kalau diproyeksikan di sini. Jadi di samping sudut ini adalah kosinus dan depan sudutnya adalah sinus. Maka arah ke pusat torsinya adalah ini, kemudian ini. Jadi yang positif adalah F4 sin. Dan jarak dari F4 sin adalah ini. Jadi ini R4 sin jaraknya. Jadi ini R4-nya. Kemudian jarak F4 kosinus adalah di sini. Maka di sini yang positif adalah 4 sin. Jadi F4 sin sinus sudutnya jadi 45 derajat dikali dengan jaraknya yaitu R4-nya, R4 terhadap sumbu Y. Kemudian dikurangi, karena ini searah jarum jam, F4 kosinusnya, jadi F4 cos 45 derajat. Jadi dikali R4 terhadap sumbu X. Sama dengan F4-nya adalah 40, akar 2, dikali sinus 45 derajat adalah setengah akar 2, dikali dengan sumbu Y, R4Y adalah ini sumbu Y-nya, maka jaraknya adalah ini. Jadi ini adalah setengah dari 40 cm, jadi setengah dari 0,4. Jadi dikali setengah kali 0,4, dikurangi dengan 40 akar 2, dikali dengan kosinus 45 derajat adalah setengah akar 2, dikali dengan R4X, adalah ini X, R4X. Nah, ini jarak R4X-nya. Jarak torsinya adalah setengah dari 0,2. Jadi setengah dikali 0,2. Maka hasilnya sama dengan akar 2 dengan akar 2. Di sini adalah hasilnya 2. Di sini bisa dijadikan 1. Jadi setengah 2. Jadi hasilnya adalah di sini 0,2 dikali 40 adalah 8. Kemudian dikurangi dengan setengah dari 0,2 ini adalah 0,1. Jadi di sini dikurangi dengan 4. Hasilnya adalah 4 Newton meter. Ini torsi keempatnya. Maka torsi totalnya adalah, karena di sini ada 4 gaya, berarti torsinya ada 4. Jadi torsi 1 ditambah dengan torsi 2 ditambah dengan torsi 3 ditambah dengan torsi 4. Jadi hasilnya sama dengan 0. Torsi 2-nya adalah minus 2, jadi dikurangi 2. Kemudian torsi 3-nya adalah minus 2, jadi dikurangi 2 juga. Dan torsi 4-nya adalah positif, jadi ditambah dengan 4. Maka hasilnya adalah 0 Newton meter. Jadi torsi totalnya adalah 0. Jadi momen gaya total dalam soal ini adalah 0 Newton meter. Kemudian soal yang berikutnya, perhatikan gambar. Ini gambarnya. Batang AC sama dengan 4 meter. Dengan poros titik A, jadi porosnya adalah titik A di sini. Jika titik B berada di tengah batang AC, tentukan besar momen gaya yang terjadi pada batang AC. Di sini massa batangnya diabaikan. Jadi dalam soal ini yang diketahuinya adalah F1 sama dengan 20 Newton. Kemudian F1 ini membentuk sudut 60 derajat, jadi theta 1-nya sama dengan 60 derajat. Kemudian gaya keduanya yaitu F2 sama dengan 12 Newton. Kemudian membentuk sudut 60 derajat. Jadi theta 2-nya sama dengan 60 derajat. Kemudian jarak AC-nya, jadi di sini AC sama dengan 4 meter. Karena titik B berada di tengah-tengah, jadinya AB sama dengan AC sama dengan, jadi setengah dikali 4. Ini dikali 4 sama dengan 2 meter. Jadi masing-masing 2 meter. Di sini yang ditanyakan adalah torsi totalnya. Jadi torsi pada titik A itu torsi total sama dengan berapa. Jadi di sini kita hitung satu-satu torsinya. Karena porosnya adalah di sini.
dan gayanya ada 2, maka torsinya ada 2. Jadi kita hitung dulu. Torsi yang pertama sama dengan, torsi yang pertama adalah ini F1. F1 membentuk sudut 60 derajat. Untuk torsi 1 ini, kita akan buat tegak lurus terhadap batangnya ini, maka kita proyeksikan di sini. Jadi di sini adalah F1 dan sudutnya adalah 60. Jadi ini bisa diproyeksikan di depan sudutnya ini di sini. Maka di sini F1 sin. Nah, arahnya adalah, perputarannya adalah ke A, ke porosnya. Jadi ini searah jarum jam, maka di sini negatif F1 sin tetanya adalah 60 derajat. Maka dikali dengan jarak dari titik A adalah A ke C, jadi RAC. Maka hasilnya sama dengan min 20 dikali dengan sin 60 derajat adalah setengah akar 3 dikali dengan RAC adalah jarak A ke C, yaitu 4. Maka hasilnya sama dengan min 40 akar 3 Newton meter. Jadi ini torsi yang pertama. Kemudian torsi yang kedua sama dengan, torsi yang kedua adalah ini. Jadi kita akan buat tegak lurus garisnya. Jadi kita proyeksikan di sini. Nah, ini torsi yang keduanya. Jadi ini tegak lurus terhadap batangnya. Dan jaraknya adalah AB. Kemudian karena jika diproyeksikan sini adalah depan sudutnya, jadi memakai F2 sin. Dan arahnya adalah di sini. Dan ini arahnya berlawanan dengan jarum jam, berarti positif. Jadi F2 sin sudutnya adalah 60 derajat. Jadi 60 derajat dikali dengan R, jaraknya adalah A ke B, jadi RAB. Sama dengan F2 adalah 12, kemudian dikali sin 60 derajat adalah setengah akar 3, dikali dengan RAB adalah jarak A ke B, yaitu 2 meter. Jadi dikali 2 sama dengan 12 akar 3 Newton meter. Jadi ini torsi keduanya. Maka torsi total terhadap titik A adalah torsi 1 ditambah dengan torsi 2. Jadi momen gaya pertama ditambah dengan momen gaya kedua. Hasilnya sama dengan min 40 akar 3 ditambah dengan torsi 2-nya adalah positif. Jadi di sini ditambah 12 akar 3. Maka hasilnya sama dengan min 28 akar 3 Newton meter. Jadi artinya minus ini adalah searah dengan jarum jam. Jadi torsi totalnya itu searah dengan jarum jam, yaitu sebesar 28 akar 3 Newton meter. Atau bisa dituliskan torsi totalnya sama dengan 28 akar 3 Newton meter searah jarum jam. Jadi ini torsi totalnya. Kemudian nomor berikutnya, batang AB yang masanya diabaikan diletakkan mendatar dan dikerjakan 3 buah gaya seperti pada gambar. Tentukan resultan momen gaya yang bekerja pada jika, ini maksudnya, tentukan resultan momen gaya yang bekerja padanya kita hapus, jika diputar pada poros di titik D. Keterangannya di sini sinus 53 derajat adalah 0,8. Jadi titik D-nya itu ada di sini. Jadi ini porosnya. Jadi di sini diketahui F1-nya yaitu ini 10 Newton. Kemudian membentuk sudut 53 derajat. Jadi theta 1-nya sama dengan 53 derajat. Kemudian F2 yaitu ini 10 akar 2 Newton. Ini hanya kurang. Jadi seharusnya di sini ada N. Jadi Newton. Jadi F2 sama dengan 10 akar 2. Kemudian F3 sama dengan 20 Newton. Oh ya, F2 ini adalah membentuk sudut 45 derajat. Jadi di sini theta 2-nya sama dengan 45 derajat.
Kemudian jarak-jaraknya adalah RAB sama dengan 20 cm. Jadi kita ubah ke meter. Maka di sini 0,2 meter. Kemudian RBC sama dengan 10 cm. Kita ubah ke meter, jadi 0,1 meter. Kemudian RCD sama dengan 10 cm sama dengan 0,1 meter. Jadi di sini kita ubah ke meter. Maka di sini jadi 0,2, kemudian 0,1 dan 0,1. Yang ditanyakan adalah momen gaya totalnya. Jadi resultan momen gaya itu maksudnya adalah momen gaya totalnya. Jadi torsi totalnya itu sama dengan berapa? Karena di sini adalah ada 3 gaya, maka torsinya ada 3. Jadi kita hitung satu-satu. Yang pertama adalah torsi 1 sama dengan torsi 1 adalah ini. Maka karena di sini adalah miring dan membentuk sudut 53 derajat, kita proyeksikan di sini kita buat tegak lurus terhadap batangnya. Nah, ini F1-nya. Jadi membentuk sudut 90 derajat. Maka jaraknya adalah A ke D. Jadi ke porosnya. Porosnya adalah yang D. Maka perputarannya adalah ke D-nya. Jadi berlawanan dengan jarum jam. Jadi positif. Dan di sini adalah F1. Jadi bisa diproyeksikan ke depan sudut. Karena di depan sudut berarti sin. Jadi F1 sin. Jadi positif. Jadi di sini F1 sin 53 derajat dikali dengan jaraknya adalah A ke D. Jadi RAD. Maka di sini sama dengan F1-nya adalah 10 dikali dengan sin 53 derajat adalah 0,8 dikali dengan RAD adalah ini 0,2 ditambah 0,1 dan ditambah 0,1 adalah 0,4. Maka hasilnya sama dengan 3,2 Newton meter. Ini torsi yang pertama. Kemudian torsi yang kedua sama dengan di sini karena membentuk sudut juga, kita proyeksikan tegak lurus terhadap batangnya. Jadi ini F2-nya dan ini membentuk sudut 90 derajat. Maka jaraknya adalah B ke D. Dan di sini F2 jika diproyeksikan di sini adalah depan sudutnya, maka F2 sin. Dan arahnya adalah ke titik D. Ini arahnya searah jarum jam, maka dia negatif. Jadi min F2 sin 45 derajat dikali dengan RBD. Jadi ini torsi yang keduanya. Kita masukkan angkanya sama dengan min F2-nya adalah 10 akar 2. Jadi 10 akar 2 dikali dengan sin 45 derajat adalah setengah akar 2 dikali dengan R. Jaraknya adalah B ke D. Jadi 0,1 di sini. Dan di sini juga 0,1. Maka di sini adalah 0,2. Maka hasilnya sama dengan min 2 Newton meter. Jadi ini torsi keduanya. Kemudian torsi ketiganya, momen gaya ketiga sama dengan, karena di sini sudah tegak lurus, jadi ini sudah bisa langsung, dan arahnya adalah ke pusat torsinya. Jadi di sini arahnya berlawanan dengan jarum jam, maka positif. Jadi F3 dikali dengan jaraknya adalah C ke D, jadi RCD. Jadi rumus torsi itu asalnya adalah F dikali R. Maka di sini sama dengan F3-nya adalah 20 dikali dengan RCD-nya adalah 0,1. Hasilnya adalah 2 Newton meter. Jadi ini torsi ketiganya. Maka torsi totalnya terhadap titik D yaitu sama dengan torsi 1 ditambah dengan torsi 2 ditambah dengan torsi 3. Jadi hasilnya sama dengan torsi 1-nya adalah 3,2. Kemudian torsi 2-nya adalah minus 2. Jadi ditambah dengan minus 2 yaitu ditambah dengan min 2 dan ditambah dengan 2. Maka minus 2 tambah 2 ini adalah 0. Jadi hasilnya sama dengan 3,2
Newton meter. Jadi ini hasil momen gaya totalnya, yaitu 3,2 Newton meter. Kemudian, soal berikutnya, sebuah batang yang diabaikan masanya dipengaruhi 3 buah gaya, yaitu Fa sama dengan Fc sama dengan 10 Newton dan Fb sama dengan 20 Newton seperti gambar. Jika jarak AB sama dengan BC 20 cm, maka tentukan besar momen gaya terhadap titik C. Berarti momen gaya titik C adalah porosnya adalah di sini. Jadi di sini yang diketahuinya adalah Fa sama dengan Fc sama dengan 10 Newton. Kemudian Fb sama dengan 20 Newton. Dan sudut yang dibentuk titik C yaitu 30 derajat, jadi sini theta, C sama dengan 30 derajat. Kemudian jaraknya adalah AB sama dengan BC sama dengan 20 cm. Maka yang ditanyakan adalah torsi totalnya terhadap titik C. Jadi torsi totalnya sama dengan berapa? Karena di sini ada 3 gaya, maka torsinya itu ada 3. Jadi yang pertama itu adalah torsi A sama dengan, nah torsi A ini adalah arahnya ke C, jadi ke pusat torsinya atau ke pusat porosnya. Maka di sini negatif karena searah dengan jarum jam. Jadi di sini min FA. Karena di sini sudutnya sudah 90 derajat, jadi langsung saja dikali dengan jaraknya yaitu RAC. Jadi AB dan BC ini sama. Ini kita ubah ke meter dulu, jadi 0,2 meter. Maka di sini 0,2 meter dan di sini juga sama 0,2 meter. Jadi jarak dari A ke C ini 0,4 meter. Maka di sini sama dengan min FA-nya adalah 10 dikali dengan 0,4 meter, hasilnya adalah min 4 Newton meter. Jadi ini torsi titik A-nya. Kemudian torsi titik B-nya sama dengan titik B adalah di bawah, maka arah torsinya di sini dan sudah membentuk sudut 90 derajat, maka kita kalikan langsung dengan jaraknya. Di sini karena berlawanan jarum jam, maka positif. Maka di sini FB dikali dengan RBC. Jadi jaraknya adalah B ke C. Jadi sama dengan FB-nya adalah 20 dikali dengan jarak B ke C adalah 20 cm, jadi 0,2 meter. Hasilnya adalah 4 Newton meter. Kemudian torsi titik C sama dengan, karena torsi titik C ini jaraknya tidak ada, ini bisa langsung saja hasilnya adalah 0 Newton meter. Jadi jika ada gaya yang berasal dari pusat torsinya atau menuju ke pusat torsinya, maka momen gayanya atau torsinya adalah 0. Jadi torsi totalnya sama dengan torsi A ditambah dengan torsi B. Karena yang C adalah 0. Jadi bisa dikatakan totalnya adalah torsi A ditambah torsi B. Jadi sama dengan min 4 ditambah dengan 4. Hasilnya adalah 0 Newton meter. Jadi ini torsi totalnya. Oke, sampai di sini saja pembahasan tentang momen gaya ini.